Ayah, ya aku tahu ya. Aku udah tahu kalau aku datang ke sini ayah juga gak akan pernah mau terima aku. Tapi aku gak peduli ya. Aku udah pernah bilang sama ayah kan. Berapa kali pun ayah tolak aku buat pergi, ayah nyuruh aku buat pergi, aku tetap balik lagi ke ayah. Aku gak akan pernah berhenti buat bilang aku minta maaf ya. Aku nyesel banget. Aku tahu kalau ayah tuh masih sayang banget sama aku kan. Ayah gak mau kalau kita pisah kan ya. Lepas! Isan! Laporin aja. Gue gak takut. Nggak takut? Lo nggak takut? Ya oke sih. Biarpun lo dipukulin sama papa, gue yakin lo masih bisa terima. Tapi coba lo pikirin. Kalau Zahira yang dihukum sama papa, apa lo masih nggak takut juga? Ya lo tahu kan, Man, gimana bokap gue? Bokap gue tuh paling gak suka dibantah loh. Walaupun sama anak kesayangannya sendiri. Jadi, sekarang gue minta lo putusin Zahira. Aduh udah deh ya, gak usah kebanyakan mikir kayak gitu. Kesabaran gue tuh terbatas loh. Sekarang gue minta lo putusin Zahira, oke? Dah. Non, buat apa sekarang Non nyuruh Arman untuk ngutusin Non Zahira? Apa saking sukanya Non sama Arman? Sekarang coba Non Mesya pikir. Meskipun Arman putus dengan Non Zahira, disuruh sama Non Mesya, apa berarti Arman milih Non Mesya? Itu nggak mungkin, Non. Dengan cara Non seperti ini, itu berarti Non merendahkan diri sendiri. Tolong ya, gue gak minta lo ikut campur sama masalah gue. Ini masalah gue dan Arman, dan gak ada urusannya sama lo kan? Man, omongan gue tadi serius ya. Gue minta lo putusin Zahira sekarang. Kalau enggak, gue akan laporin ini semua ke papa. Dan Zahira pasti akan dihukum sama papa. Kasihan ayah kerja berat kayak gitu. Di rumah udah gak ada aku sama ibu. Terus siapa yang ngurus ayah? Siapa yang siapin makan ayah kalau ayah lapar? Siapa yang pijitin ayah kalau ayah capek? Ayah. Amira, kamu ngapain di sini? Ya Allah, kok ayah ngomongnya kayak gitu sih? Jelas-jelas aku kesini pengen nemuin ayah. Ya tolong dong ya, kasih aku kesempatan buat bicara. Emang kita nggak bisa memperbaiki keadaan kayak dulu lagi ya? Mau diperbaikin kayak apa lagi? Sekarang gini, kamu bilang seakan-akan ayah salah paham gitu, ya? Kamu sudah memilih bohongi ayah dan memilih bekerja di rumahnya Prabu. Kamu bilang ayah salah paham. Ya, kamu mau menyalahkan ayah. Iya, tapi tuh aku bisa jelasin semuanya. Semuanya sudah jelas, Amira. Gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Lebih baik kamu pulang. Gak ada gunanya lagi kamu di sini. Ayah masih mau kerja. Ayah. Aku gak boleh lemah. Amira sudah benar-benar menyakiti aku. Aku ingin dia tahu itu. Ayah. Ayah. Ya aku tahu ya. Aku udah tahu kalau aku datang ke sini ayah juga gak akan pernah mau terima aku. Tapi aku gak peduli ya. Aku udah pernah bilang sama ayah kan. Berapa kali pun ayah tolak aku buat pergi, ayah nyuruh aku buat pergi, aku tetap balik lagi ke ayah. Aku gak akan pernah berhenti buat bilang aku minta maaf ya. Aku nyesel banget. Enggak, aku gak boleh lemah. Aku gak boleh terenyuh. Apa gunanya aku mengatakan maaf untuk Amira? Apa gunanya kami berbaikan? Kalau dia tetap mau bekerja untuk Prabu Wijaya. Ayah minta maaf, Amira. Kita akan terus seperti ini sampai kamu sendiri yang bilang. Kalau kamu bersumpah sama ayah, lepas. Ayah, aku tahu kok ya dalam hati ayah sebenarnya gak mau pisah dari aku kan ya. Aku tahu kalau ayah tuh masih sayang banget sama aku kan.
Ayah nggak mau kalau kita pisah kan ya? Lepas! Isan, Mau apa kamu? Iya, saya lupa. Kamu mau jemput Amira ya? Iya, iya. Kenapa? Karena Amira sudah memilih membohongi saya untuk tinggal di rumah kamu. Jadi kamu ngerasa sudah memiliki Amira. Kamu nggak usah khawatir. Kamu nggak usah repot jaga Amira. Karena Amira sudah memilih kamu. Ayah kok ngomongnya kayak gitu sih ya? Sebenarnya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu apanya. Kamu lihat sendiri. Kamu baru aja ketemu ayah sebentar. Prabu yang kamu agungkan sudah repot nyusul kamu, Amir. Nggak mungkin dia kesini kalau nggak jemput kamu. Sebentar lagi, dia akan suruh kamu untuk melupakan kalau kamu pernah punya seorang ayah yang bernama Iksan. Orang yang miskin, pekerja kasar kuli bangunan. Ayah udah cukup ya. Ayah aku ya cuma ayah. Bukan Pak Prabu, bukan siapapun ya. Pak, tolong. Saya salah paham. Isan, kamu tenang saja. Saya tidak pernah melarang Amira untuk menemui kamu. Apalagi meminta dia untuk melupakan kamu sebagai ayahnya. Saya sekarang ini datang ke sini. Bukan untuk menjemput Amira. Tapi karena ingin bertemu dengan kamu. Bertemu dengan saya? Seorang Prabu Wijaya ingin ketemu dengan saya? Ada apa Tuan Prabu Wijaya yang terhormat? Ada apa? Saya mau minta izin sama kamu. Minta izin apa? Saya minta izin untuk kamu melakukan tes DNA dengan Amira. Saya ingin keributan tentang tertukarnya anak kita segera selesai. Untuk itu, saya butuh bukti nyata, tertulis dan otentik. Mengerti kamu? Udah gila kamu, Prabu. Kamu udah kehilangan akal sehat. Kamu suruh saya meragukan anak saya sendiri. Dengan menyetujui tes konyol untuk membuktikan kalau Amira bukan anak saya. Iya. Dengar baik-baik, Prabu Wijaya. Saya memang orang miskin, tapi saya punya perasaan. Saya tidak perlu tes DNA untuk membuktikan kalau Amira adalah anak saya atau bukan. Kalau kamu ragu dengan Zahira, jangan suruh saya meragukan Amira. Karena Amira adalah anak saya. Saya yakin sekali Amira itu anak saya. Amira itu adalah nafas saya. Kamu lihat sendiri sekarang. Kamu lihat sendiri sekarang. Gara-gara kamu selalu bela dia. Gara-gara kamu selalu dekat sama dia. Dia jadi ngenunjak sama ayah. Sekarang sudah jelas? Sudah jelas sekarang. Kamu nggak perlu ketemu lagi sama ayah. Dan tidak perlu lagi ngomong sama ayah. Kecuali kamu sudah sadar dan meninggalkan orang ini. Ayah! Ya Allah. Aku tuh nggak pernah punya pikiran kayak gitu ya. Aku nggak pernah nganggap orang lain sebagai pengganti ayah. Bapak tuh tega banget ya ngomong kayak gitu sama ayah saya sendiri. Bapak lihat kan, ayah saya tambah marah sama saya, tahu nggak? Pak, saya tuh hampir kehilangan ibu saya. Bapak mau saya kehilangan ayah saya juga. Bapak tuh sebenarnya kenapa sih? Bapak benci sama saya. Bapak pengen hidup saya menderita. Iya. Amira, bisa-bisanya kamu bilang saya ini membenci kamu? Ingin membuat kamu menderita? Dengar saya. Kalau saya boleh membuat daftar orang-orang yang saya ingin bahagiakan di muka bumi ini, yang paling atas itu adalah nama kamu. Baru kedua nama istri saya, Aini. Saya mohon maaf kalau saya sudah membuat ayah kamu itu menjadi marah sama kamu. Tapi saya melakukan semua itu demi kamu, Amira. Demi kita semua. Saya ingin mengakhiri keributan ini semua, Amira. Apapun hasilnya, sepahit apapun hasilnya, kalau sudah ada bukti yang kuat, saya yakin semuanya akan menjadi lebih baik untuk keluarga kamu dan juga keluarga saya, Amira. Maafin saya dan nuduh Bapak yang membuat saya menderita. Maafin saya, Pak.
Saya tuh cuma bingung, Pak, karena saya sama sekali nggak mau kehilangan ayah saya. Maafkan saya juga. Maafkan. Ya. Aduh, Mesya. Kamu kalau nyetir yang bener dong. Bisa nggak sih? Kamu ngeliatin apa sih? Aku minta maaf banget sama Rima, Non. Kok Non senyum-senyum sih, Non? Aku mau minta maaf, Non. Kamu ngapain sih minta maaf, Man? Ya, sejak Non pacaran sama aku nggak bisa bawa Non kemana-mana. Non harus sembunyi-sembunyi. Aku nggak bisa bawa Non ke tempat-tempat yang mahal, yang mewah. Aku paling cuman bawa ke taman kayak begini. Kamu gak perlu minta maaf sama aku, Man. Ya, aku bisa sama kamu aja, itu udah seneng banget buat aku. Ya, dan kamu gak perlu bawa aku ke tempat mewah. Justru malah tempat kayak gitu kita gak bisa ngobrol kayak gini. Ngapain ngeliatinnya sampai kayak begitu? Cemburu ya? Hei, kamu ini gimana sih? Hah? Kamu lupa ya? Arman itu siapa? Dia itu bekas pembantu di rumah kita. Kamu juga pernah bilang kan ke Zahira, kalau Zahira itu seleranya rendahan kampungan. Masa kamu sekarang jadi sama kayak Zahira, seleranya rendah dan kampungan? Udahlah Mesya, masih banyak kok laki-laki yang cocok sama kamu. Ngapain sama dia? Gak level lah, malu-maluin jalan sama dia. Mah, Mama nggak usah ngomong di depan Mesya soal selera ya, Mah. Mama nggak mikir apa? Selera Mama juga rendah. Mama kenal sama Pak Irlanda. Apa itu namanya? Dan mulai sekarang, Mama nggak usah atur-atur Mesya mau deket sama siapa, Mesya mau deketin siapa. Ngerti? Karena sekarang, Mesya akan negesin ke Mama, Mesya akan deketin Arman. Mesya akan bikin Arman jatuh cinta sama Mesya dan ninggalin Zahira. Dan Mesya akan bikin Arman menjadi pacar Mesya. Kamu udah gila ya? Mama juga bisa menegaskan kepada kamu bahwa Mama gak setuju. Baguslah. Kalau Mama gak setuju, jadi Mesya semakin semangat ngelakuin ini semua. Karena Mama juga udah bikin Mesya kecewa. Mesya. Luar biasa kamu. Oke. Kalau memang itu yang kamu mau, terserah. Terserah. Suka-suka kamu. Mama gak ikut campur. Tapi ingat ya, kalau kamu susah, gak akan Mama membelain kamu. Gak akan. Kamu jalan aja sendiri. Ngapain aku repot-repot mikirin Mesya naksir sama Arman. Gak mungkin lah dia serius naksir Arman. Dia pasti cuma lagi mau bikin aku kesel. Selera Mesya kan gak mungkin serendah itu. Bentar, Non. Ternyata lo anggap enteng ancaman gue soal nyuruh lo mutusin Zahira. Jangan salah langkah, Man. Lo tahu gue gak akan pernah main-main. Gue serius dengan semua omongan gue. Keterlaluan nih, Mesya. Ngapain sih tiba-tiba ngirim SMS kayak begini? Apa lihat aku di sini? Kita lihat. Apa lo masih berani menentang gue? Aku tahu Mesya itu nekat. Bisa-bisa dia benar-benar mengadukan aku sama Non Zahira. Kalau sampai dia ngadu, Pak Prabowo pasti akan marah besar sama Non Zahira.